Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Cynthia Pratama Putri dengan BP 1911212005 dari Peminatan Kesehatan Reproduksi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu dari mata kuliah Psikologi Kesehatan Reproduksi, yaitu Ibu Suci Masyarah Nasution, SSC MKM. Beliau telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengangkat salah satu permasalahan psikologi pada dewasa awal. Nah, di video kali ini, saya ingin berbagi informasi mengenai munculnya perilaku panic buying sebagai bentuk manifestasi kecemasan di masa pandemi COVID-19. Baiklah, untuk outline-nya, yang pertama tentu kita perlu mengetahui bagaimana prevalensi dari permasalahan-permasalahan psikologi yang terjadi selama pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan panic buying? Yang ketiga, bagaimana ciri-ciri dari panic buying? Yang keempat, apa sih penyebabnya? Yang kelima, bagaimana dampak panic buying terhadap kesehatan? Yang keenam, bagaimana solusinya? Dan yang terakhir, bagaimana sih pencegahannya? Sebelum berbicara mengenai panic buying, tentunya kita perlu mengetahui bagaimana sih prevalensi dari permasalahan psikologis yang terjadi selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, jadi berdasarkan data yang telah disusun oleh Satgas Kesehatan Psikologis Klinis Indonesia, diperoleh bahwa terdapat 6 masalah psikologis tertinggi selama pandemi COVID-19 yang paling banyak dialami oleh orang Indonesia. Di antaranya yaitu ada hambatan belajar sebanyak 25,8%, keluhan stres sebanyak 23,9%, keluhan cemas sebanyak 18,9%, mood swing sebanyak 9,3%, gangguan cemas sebanyak 8,8%, dan keluhan somatis sebanyak 4,7%. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut yang tadi dibahas, diantaranya yaitu adanya gangguan kecemasan yang persentasenya mencapai 8,8%, di mana salah satu bentuk dari kecemasan ini nantinya dapat menimbulkan perilaku panic buying. Lalu apa sih yang dimaksud dengan panic buying? Nah, panic buying merupakan salah satu perilaku menimbun barang ataupun membeli barang secara membabi buta yang dilakukan oleh individu ketika ada situasi-situasi tertentu yang dianggap gawat darurat sehingga dapat mengancam dirinya. Bisa berupa bencana alam ataupun wabah. Jika demikian, lalu bagaimana ciri-cirinya? Nah, untuk ciri khas dari panic buying ini adalah perilaku yang datang secara tiba-tiba, tidak terkontrol, terjadi pada banyak orang, terlihat berlebihan, dan disebabkan oleh kekhawatiran akan kelangkaan suatu barang di masa yang akan datang. Ada beberapa penyebab panic buying dari perspektif psikologis. Nah, yang pertama karena perilaku konsumen, di mana panic buying dapat terjadi karena banyak orang menilai bahwa ada barang-barang tertentu yang akan langka saat terjadi wabah penyakit. Nah, persepsi kelangkaan ini juga berkaitan dengan perasaan tidak aman dan ketidakstabilan akan suatu situasi. Yang kedua, karena adanya rasa ketakutan dan kecemasan. Nah, panic buying merupakan bentuk manifestasi dari kecemasan dan ketakutan individu akibat sebuah ancaman. Perasaan tidak aman sangat berkaitan dengan faktor ketakutan. Nah, dengan demikian dapat dipahami bahwa beberapa faktor penyebab yang memicu terjadinya panic buying adalah seperti ketakutan, kecemasan, dan perasaan tidak aman. Yang ketiga yaitu karena faktor stres, di mana respon stres meningkat saat ada kejadian yang mengancam kesehatan fisik dan mental, sehingga memunculkan perasaan panik. Nah, sebagai contohnya, panik dalam membeli barang-barang tertentu yang dianggap penting, seperti sembako, vitamin, tisu steril, masker, dan hand sanitizer dalam jumlah yang sangat besar. Yang keempat yaitu karena ketidakpastian. Nah, ketidakpastian entah sampai kapan pandemi ini akan berlangsung, menyebabkan penilaian terhadap suatu ancaman meningkat. Nah, yang kelima karena kurang dari paparan media massa. Desas-desus mengakibatkan masyarakat menjadi panik sehingga orang-orang menjadi panik buying, membeli obat-obatan, masker, dan lain-lain. Karena kurangnya informasi resmi, cerita dari mulut ke mulut, atau melalui pesan singkat dan media sosial. Setelah mengetahui faktor-faktor
penyebabnya, tentu kita bertanya-tanya, ada nggak sih pengaruh dari panic buying ini terhadap kesehatan? Nah, jadi menurut Center for Occupational and Environmental Health, panic buying ini memiliki dampak terhadap kesehatan masyarakat. Jadi pada dasarnya panic buying ini muncul akibat kecemasan yang berlebihan yang mengakibatkan stres, kemudian keadaan tersebut dapat mempengaruhi kondisi kesehatan tubuh seseorang. Dan yang lebih parah lagi adalah dapat menurunkan imunitas tubuh, karena suasana hati yang cenderung negatif dapat mengubah dan mempengaruhi fungsi respons imun dan juga dapat berkaitan dengan peningkatan risiko peradangan. Seperti yang kita ketahui bahwa panic buying ini dapat menimbulkan krisis dan juga kelangkaan pada barang. Oleh sebab itu, kita membutuhkan solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, ada beberapa tindakan yang bisa kita terapkan untuk mengatasi panic buying. Di antaranya yaitu yang pertama, mengutamakan terlebih dahulu orang-orang yang sedang sakit atau kurang mampu untuk mendapatkan barang. Yang kedua yaitu dengan menghindari keinginan untuk menimbun persediaan yang cukup untuk diri sendiri, karena ketika semakin banyak individu menjadi panic buying, hal tersebut dapat menyebabkan harga barang menjadi naik dengan pesat, sehingga persediaan menjadi sedikit atau menipis. Nah, yang ketiga yaitu menghindari sumber informasi yang kurang kredibel untuk menghindari rumor dan berita palsu. Dan yang keempat yaitu membuat daftar belanja agar terstruktur dan menghindari pembelian yang berlebihan. Selanjutnya, sebagai langkah pencegahan, pemerintah perlu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, seperti berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk mengantisipasi kelangkaan stok pangan yang mungkin saja terjadi, dan juga menghimbau masyarakat agar tidak perlu panik secara berlebihan. Baiklah, sekian informasi yang bisa saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.